Pemerintah resmi membuka polling atau jajak pendapat pemilihan logo hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Rabu 24 Juni hingga 28 Juni 2026. Dalam keterangan yang disampaikan di kantor Presiden Rabu 24 Juni, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsha mengatakan keterlibatan masyarakat akan membuat logo yang terpilih benar-benar menjadi simbol kebanggaan bersama. Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebut, Panitia HUT ke-81 RI turut menyediakan hadiah spesial bagi 300 partisipan yang beruntung. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam polling ini sebagai representasi semangat bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan akan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan. Masyarakat dapat memilih logo HUT ke-81 RI di laman logohutri.istanapresiden.go.id. Pada bagian paling bawah halaman, terdapat 5 pilihan logo yang ditampilkan. Klik untuk mengetahui rincian dari masing-masing logo, mulai dari tampilan, implementasinya, hingga makna dari logo itu sendiri. Jika sudah menemukan pilihan yang pas, klik pilih logo ini, isi identitas diri, lalu submit dan selesai. Bang Nonen, Cangcingnya, Babes kalian semuanya, apa kabarnya? Nah, karena hari ini masih memperingati HUT Jakarta yang ke-499, masa masih di rumah aja? Mana seru? Mending ikutin keseruan Ayah hari ini di acara Jaculture, tepatnya di Pasar Seni Taman Impian Jaya Ancol. Ada apa aja sih di dalam keseruannya? Yuk ikutin Ayahnya! Gelaran musik dan seni rupa Jaculture kembali dilaksanakan di Pasar Seni Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Di acara ini, para pengunjung bisa menikmati pertunjukan panggung hiburan melalui penampilan para musisi. Tidak hanya itu, event Jaculture ini juga dimeriahkan dengan kehadiran marching band oleh anak-anak sekolah dasar. Orang tua pun mendukung penyelenggaraan Jaculture yang dinilai mampu mendorong keberanian anak-anak dalam berkompetisi di bidang seni. Buat pengalaman anak-anak nih biasanya kan hanya ikut lomba aja. Nah kalau ini kan karena dia untuk tampil lebih umum di tengah masyarakat, jadi untuk mengembangkan mental di tengah masyarakat aja gitu, untuk tampil lebih keren lagi saat lomba ke depannya. Ya mungkin dengan acara ini bisa lebih anak-anak bisa lebih fokus bermusik, jadi ada semangat untuk lebih maju, juga ada bisa nih berimbas nih untuk support SD-SD yang punya marching band untuk acara seperti ini. Tidak hanya pertunjukan musik, Anda yang datang ke Jaculture ini juga bisa menikmati berbagai karya seni lukis. Seniman lukis Pasar Seni Ancol pun menyambut positif penyelenggaraan Jaculture 2026 yang dinilai dapat lebih mendekatkan pelukis dengan para pecinta hingga kolektor seni.
Acara Jakarta ini juga bagus sekali. Pertama, silaturahmi. Kedua, silaturahmi antara pencinta seni, para pelukis, para kolektor, terus edukasi, terus jual karya, banyak yang bisa didapat. Sebagai pelaku seni, jelas senang banget ya. Dan saya mensupport banget lah untuk acara ini. Saya berharap acara ini tuh terus berlangsung gitu kan, dan lebih meriah lagi. Untuk Anda pecinta musik atau karya seni seperti lukisan, acara Jakalcer 2026 ini dapat menjadi pilihan yang tepat, khususnya di saat libur sekolah dan momen ulang tahun Kota Jakarta ke-499 ini. Nah, itu tadi keseruan Ayah hari ini yang ada di event Jakalcer Pasar Seni Taman Impian Jaya Ancol. Buat abang none cangcingnya babe sekalian yang mau kemari, mending catat deh tanggalnya dari tanggal 19 sampai 28 Juni 2026. Dari Jakarta, Bunga Angel Aldi Wahyudin melaporkan. Dadah! Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia, Hamdi Muluk dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 10 DPR RI Rabu 24 Juni mengatakan, keterbatasan daya tampung perguruan tinggi unggulan perlu dipahami dalam perspektif keadilan yang tepat. Menurutnya, konsepsi keadilan tidak hanya berbasis kesetaraan, tetapi juga meritokrasi dan afirmasi. Hamdi menjelaskan, dalam prinsip meritokrasi, kesempatan diberikan berdasarkan kemampuan dan usaha, sedangkan prinsip afirmasi memberi perhatian kepada kelompok yang membutuhkan dukungan khusus. Hamdi menilai keluhan mengenai ketidakadilan dalam penerimaan mahasiswa baru lebih relevan diarahkan pada aspek prosedural, seperti transparansi dan jaminan tidak adanya kecurangan dalam proses seleksi. Bagusnya setiap orang lulus SMA itu bisa bondong-bondong kuliah di UI semua. Kalau bisa 100.000, 200.000, 300.000, semua orang punya hak yang sama. Nah ini kan harus kita luruskan juga. Tidak begitu disebut prinsip keadilan itu. Injustice itu mungkin kepada prosedur saya pikir. Gitu ya. Prosedurnya apakah itu transparan gitu loh. Tidak ada kecurangan gitu. Jadi bukan di distribusinya. Ia mencontohkan universitas-universitas papan atas di berbagai negara hanya mampu menerima sebagian kecil lulusan sekolah menengah. Seperti di Cina, di mana perguruan tinggi elit yang tergabung dalam Liga C9 hanya menerima sekitar 0,2 hingga 0,5% lulusan SMA. Menurut Hamdi, kondisi serupa terjadi di Indonesia, di mana dari sekitar 4 juta lulusan SMA setiap tahun, jumlah mahasiswa yang diterima di Universitas Indonesia maupun Institut Teknologi Bandung dan universitas unggulan lainnya hanya berada pada kisaran 0,5 hingga 1%.